selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini Kak Anov yang akan membawakan renungan. Jadi walaupun kita sekarang masih belum bisa bertemu adik-adik, ibadah IHMPT harus tetap jalan terus. Kita harus tetap semangat ya adik-adik. Oke, sebelum masuk pembacaan Alkitab kita, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah boleh kumpulkan kami Tuhan, walaupun tidak secara fisik, tapi kami satu hati untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, walaupun dalam keterbatasan kami tidak menyurutkan niat kami untuk tetap mempelajari firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mempelajari apa yang merupakan firman-Mu dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Rut, pasalnya Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Biar kakak Anov bacakan ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka berdiam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Oke adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita hari ini.
Jadi kita mempelajari kehidupan tentang Naomi dan Ruth. Jadi kalau kita dari pembacaan tadi kita tahu bahwa Naomi itu adalah ibu mertua dari Ruth. Jadi singkat kata, karena di Israel waktu itu ada kelaparan, Elimelek bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki pergilah merantau ke tanah Moab. Di sana mereka sebagai pendatang, orang asing, tapi tidak lama setelah mereka sampai di sana, rupanya Elimelek justru meninggal. Tersisalah Naomi dengan kedua orang putranya. Kemudian kedua putranya memperistri wanita dari Moab, jadi warga setempat di sana, dan mereka pun akhirnya sempat hidup berlima hingga pada akhirnya kedua putra dari Naomi ini meninggal, adik-adik. Jadi Mahlon dan Kilion mereka meninggal sehingga tersisalah 3 wanita itu, ibu mertua dengan kedua menantunya. Nah, tentu saja ini bukanlah sesuatu yang diharapkan ketika mereka datang. Tapi ketika suasananya sudah seperti itu, kejadiannya seperti itu, mau tidak mau Naomi pilihannya hanyalah pulang ke kampung halamannya karena dia tidak bisa lagi apa-apa di situ sebagai pendatang. Hak-haknya itu sangat terbatas, adik-adik. Belum lagi karena mereka itu wanita, pekerjaan yang mendapat mereka geluti sangat terbatas, nggak seperti di zaman sekarang. Akhirnya karena mau pulang, Naomi menyuruh kedua menantunya itu, sudahlah, kalian tidak usah ikut. Kalian kan orang asli Moab, udah kan tetap kalian kembali saja ke orang tua kalian, aku nggak apa-apa. Toh aku udah nggak ada anak laki-laki lagi untuk kalian. Jadi tradisi zaman dahulu, adik-adik, kalau misalnya pria meninggal, itu istrinya akan menikahi anak laki-laki yang lainnya, misalnya Mahlon atau Kilion ada adik lagi, nah itulah yang menikah dengan mereka. Cuma ini kan memang nggak ada lagi, anak Naomi habis yang putra, dan nggak, emang cuma anaknya 2 itu dan sudah meninggal keduanya. Nah karena itu Naomi nggak tega kalau harus ngebawa kedua menantunya tanpa suami, dan toh mereka juga masih muda, mereka diberi kesempatan lagi untuk ya mencari kehidupan baru aja, ngapain ikut bersama Naomi. Nah, dari pembacaan kita ini, di akhir pembacaan kita tahu bahwa akhirnya Orpa, walaupun dengan sedih dan berat hati, dia kembali ke orang tuanya. Nah, dan satu lagi yang menjadi role model kita yang kita pelajari hari ini yaitu Ruth. Apakah dia kembali ke orang tuanya yang ada di tanah Moab? Tidak, adik-adik. Dia memilih untuk pergi bersama Naomi. Ya, ke tanah yang sebetulnya asing buat dia. Dia pergi ke Israel bersama Naomi. Nah, kira-kira apa yang membuat Ruth memiliki keyakinan untuk mengikuti Naomi yang sebenarnya bukan notabene orang tua kandungnya? Nah, disinilah kasih yang paling nyata, adik-adik. Jadi setelah Ruth menikah, dia mengenal dengan Allah orang Israel. Dan dari situ ia semakin mengenal, lama-lama ia setia kepada Allah orang Israel, dan sudah meninggalkan dewa-dewanya yang sebelumnya ia anut waktu masih di Moab. Karena dia yakin kepada Allah, dia pegang teguh keyakinannya, jadi walaupun keadaannya susah, dia memilih untuk tetap setia. Nah, di sini poin pembelajaran kita, adik-adik, bahwa walaupun situasi susah atau bagaimanapun, selama kita yakin bahwa kita memang berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang tepat, bahwa Allah itu tetap pegangan kita. Mau kondisinya susah, mau lagi senang, mau lagi menderita sekalipun, selama kita punya keyakinan, itu kita akan tetap bisa berjalan dan berhasil melaluinya dengan baik. Pada pembacaan kita hari ini memang pembacaannya tidak hanya sampai ayat 14, tapi kalau adik-adik penasaran ceritanya bisa dibaca, ini sampai 4 perikop aja kok kalau kita perut itu. Dan dari kisah selanjutnya nanti akan kita ketahui bahwa setelah mereka pulang,
Bahkan Ruth itu nantinya bekerja, walaupun ya kita bisa bayangkan wanita di zaman itu tanpa suami bekerja paling jadi apa sih? Mereka ketika mereka sampai di Israel ya mereka si Ruth bekerja di saudaranya masih ladang kerabatnya Elimelek. Dia jadi pemungut jelai kalau nggak salah. Jelai itu semacam ya dari jerami-jerami lah, dia pokoknya mungut-mungutin makanan. Dan sebetulnya ya penghasilannya ya pasti sedikit adik-adik, dan udah pasti dia dari sisi kerjaan kalah sama yang buru-buru laki-laki. Tetapi yang kita pelajari dari sosok Ruth ini, dia adalah seseorang yang tidak protes, tegar terhadap keadaan, dan pantang menyerah dan tetap berbuat. Lalu apa adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Jadi walaupun kita sebagai manusia pastinya kita mengharapkan situasi berjalan baik sesuai rencana. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kehendak Tuhan ternyata berbeda dengan apa yang menjadi bayangan kita, berbeda dengan angan-angan kita. Nah, disinilah kita harus berpegang pada Tuhan. Kita belajar dari Ruth, kondisi dia kurang pahit apalagi. Dia sangat susah. Itu bukanlah pernikahan yang sebentar lalu suaminya meninggal, itu bukanlah sesuatu yang ia harapkan ketika dia berpikir untuk menikah. Cuman apa boleh buat ketika hal yang buat dia adalah hal buruk tetapi itu terjadi, dia tetap melaluinya. Dan kenapa dia bisa melaluinya? Karena pegangan Ruth adalah kepercayaannya kepada Allah. Orang Israel itu adalah Allah yang benar. Jadi dia tidak mau berpaling walaupun keadaannya susah, ia tetap menemani ibu mertuanya. Nah, seringkali kita pun mendapatkan realita yang berbeda dengan harapan kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saat ini kita memang juga dalam keadaan susah adik-adik. Ya, kita sama-sama tahu sekarang kita nggak bisa ketemuan langsung pun karena sedang ada pandemi. Dan ini bukanlah sesuatu yang sebenarnya diharapkan siapa-siapa. Dari ada ribuan penyakit, tapi karena ada satu penyakit ini kita sekarang jadi tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kita harus selalu yakin dan percaya adik-adik, kita tidak boleh hilang harapan. Seperti Ruth yang tetap berpegang teguh pada Allah, kita tetap punya pengharapan. Jadi kita tidak berputus asa atau tidak pesimis, sehingga apa yang kita perbuat ya hasilnya bisa baik. Karena kalau kita malah fokus menyalahkan situasi, marah-marah, atau justru nyalah-nyalahin pihak mana, itu juga tidak menyelesaikan apa-apa. Ya kak, gampang ngomong kayak gitu, cuman situasinya nggak segampang itu. Bener deh, situasi sekarang memang nggak semua orang harus beradaptasi. Mungkin adik-adik sekalian punya kesedihan karena yang biasanya bermain dengan teman-teman, ngumpul-ngumpul, sekarang harus direm. Kemudian juga mungkin ada yang mau pesta kelulusan, nggak ada pesta. Dan memang kakakku itu bukanlah hal yang enak dan hal yang tidak mudah untuk diterima. Cuman kita harus pahami bersama adik-adik, di segala level pada saat ini terjadi kesulitan bersama. Dan kakak yakin di setiap usia tuh punya kesulitannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita yang lebih susah dari yang lainnya. Yang justru kita harus saling menguatkan. Ya, walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, selama kita tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus, pasti kita akan dikuatkan untuk bisa melaluinya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita pelajari adik-adik? Jadi walaupun Ruth ini mendapatkan, kita bisa bilang, kemalangan, dengan pengharapannya tadi, ia tetap berbuat. Jadi bukannya dia berpegang teguh kepercayaan pada Allah, rajin berdoa, terus nggak ngapa-ngapain. Tidak begitu adik-adik. Kita tahu setelah dia pulang ke Israel bersama Naomi, ia bekerja nantinya. Dan dari situ pada akhirnya akan happy ending, karena ya, adik-adik bisa baca sendiri nanti dia akan diperistri oleh tuan tanah di sana. Dan
kemudian kehidupannya menjadi membaik. Sekarang kita harus memainkan peran kita masing-masing adik-adik dalam kondisi seperti ini, dalam keterbatasan aktivitas kita harus tetap produktif. Jadi bagaimana hidup kita ini memberikan hidup bagi yang lain. Memberikan hidup maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita sebagai pelajar, jalankan tugas kita. Kita belajar dengan baik. Kak, bosen kak, belajarannya online doang sekarang. Ya adik-adik, emang itu nggak mudah. Tapi disitulah kita harus beradaptasi. Sekarang di semua lini, bahkan di semua tempat, setiap orang harus belajar beradaptasi dengan keadaan. Karena ini sesuatu yang harus kita bisa lewati bersama. Nggak bisa kalau hanya segelintir orang saja yang melakukan. Pemerintah sudah arahkan untuk melakukan yang namanya, kita sudah dengar, new normal. Dan kita harus melakukannya sesuai arahan adik-adik. Kita harus patuh, kita support pemerintah kita. Nah, karena yang paling bahaya itu dari second wave adalah warga kita nih udah mulai capek tuh melakukan protokol kesehatan. Kita udah mulai bosan cuci tangan. Aduh, cuci tangan mulu. Aduh, online lagi. Pengen ketemuan nih. Nah, itu yang harus kita bisa jaga. Kita harus bisa kelola. Kalau keluar rumah juga ikuti protokol. Jangan pernah lelah adik-adik. Karena itu demi kebaikan kita bersama juga. Nah, jadi selain berdoa, selain kita percaya pada Allah, kita berpengharapan, kita juga harus berbuat. Kita harus tetap produktif adik-adik. Dan kita harus sama-sama belajar untuk beradaptasi sehingga kita pada akhirnya tetap bisa sukses. Kita tetap memberikan kontribusi yang terbaik, dan terlebih lagi kita tetap menjadi perpanjangan tangan kasih Allah bagi sesama. Oke, kakak kira itu yang kakak mau sampaikan pada kesempatan minggu hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, kami boleh mempelajari satu hal lagi. Biarkan kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan, boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kami boleh terus berkembang di dalam Yesus Kristus. Tuhan tetap bersama kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Oke adik-adik, demikian pembacaan kita hari ini, renungan kita hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tetap semangat. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami di sini bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa kiranya firman Tuhan yang tadi kami dengar bisa kami mengerti dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan kiranya kesehatan dan pekerjaan orang tua kami bisa Engkau terus lancarkan, supaya orang tua kami bisa terus sehat. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kiranya teman-teman teruna dan kakak lain kami bisa Engkau beri kesehatan kepada mereka, supaya mereka terhindar dari segala sakit penyakit apapun. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kiranya petugas medis COVID-19 bisa Engkau beri kekuatan dan kesehatan dalam merawat pasien-pasien. Tuhan Yesus, kiranya pasien COVID-19 juga Engkau beri kekuatan kepada mereka dan berilah mereka kesehatan supaya mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kiranya sekolah teruna bisa selalu berjalan lancar dalam setiap minggunya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kiranya masalah-masalah pribadi kami bisa Engkau berikan kekuatan supaya kami bisa menghadapi semua masalah apapun masalah kami.
Tuhan Yesus, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi, khususnya gereja kami GPIB Fata. Kiranya penyebaran virus corona saat ini boleh cepat berakhir, sehingga kami boleh bersama-sama lagi beribadah di gereja. Tuhan juga kiranya menjaga para pendeta, majelis, presbiter, para karyawan, hingga para umat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan urapi tiap kehidupan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala virus-virus, kecelakaan, dan mara bahaya sekalipun. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa kami boleh cepat pulih dari penyebaran virus COVID-19 dan boleh berjalan seperti semula. Berkati juga para pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, menteri-menteri, para tim keamanan, hingga para tim medis. Tuhan mau urapi setiap program kerja para pemerintah kami, kiranya setiap program kerjanya boleh terrealisasi dengan baik, sehingga setiap pergumulan yang ada saat ini di bangsa kami boleh cepat berlalu. Tuhan juga kiranya sertai para tim medis yang sedang berjuang untuk bangsa kami saat ini, Tuhan Yesus. Kiranya setiap pekerjaan mereka boleh Engkau berkati, boleh Engkau jamah, boleh Engkau sertai selalu mereka, dan segala pekerjaannya boleh Engkau buat berhasil. Kiranya Tuhan, angka kematian di bangsa kami tidak terus bertambah, angka kesembuhan boleh semakin bertingkat, dan angka positif COVID-19 boleh semakin berkurang. Dan pada akhirnya ya Tuhan Yesus, bangsa kami boleh pulih dari COVID-19 dan setiap pergumulannya boleh cepat berlalu. Ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai